Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Wahyuni, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SD Negeri 1 Muara Bliti, Kabupaten Musirawas. Pada kesempatan kali ini, saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh rekan saya jawab saya, Ibu Iin Nurhayati, guru kelas 5A SD Negeri 1 Muara Bliti. Assalamualaikum Ibu Iin. Waalaikumsalam Ibu Ayu. Apa kabarnya? Alhamdulillah, hari ini sangat baik. Alhamdulillah. Nah Ibu ya, hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi. Sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti. Nah, sebelum saya melakukan proses supervisi kelas, adapun tujuannya dilaksanakan supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi itu sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang baik terhadap murid. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai? Ya, berdasarkan rancangan pembelajaran yang telah saya tuliskan pada rancangan pembelajaran di RPP, ada dua Bu yang akan diberikan pada saat itu, yaitu yang pertama, siswa mampu mendeskripsikan organ-organ pernapasan pada manusia setelah anak membaca teks bacaan tentang organ pernapasan pada manusia. Dan yang kedua adalah siswa mampu menjelaskan bagan pernapasan manusia, bagaimana cara kerja organ pernapasan pada manusia tersebut. Ya, jadi ada dua tujuan pembelajarannya ya Bu ya. Nah, lalu bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai pada saat observasi nanti? Ya, ada dua yang akan dikembangkan pada saat observasi tersebut. Yang pertama itu pengetahuan dan juga keterampilan. Yang pertama pengetahuan, yaitu siswa menjelaskan bagan organ pernapasan pada manusia, menjelaskan organ-organ apa saja yang ada pada sistem pernapasan manusia dan menjelaskannya. Sedangkan yang kedua yaitu siswa yang keterampilan, siswa mempresentasikan ke depan pada setelah selesai menjelaskan tadi, siswa akan mempresentasikan bagan organ pernapasan pada manusia. Ya baiklah, jadi untuk hasil observasi nanti ada bagian aspek pengetahuan dan aspek keterampilan pada murid ya Bu ya. Nah, yang ingin saya mendengar dari Ibu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di kelas? Ya. Dari segi strategi pembelajaran, model pembelajaran ataupun dari metode pembelajaran, baik untuk strategi yang saya gunakan atau yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa, yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan dan keterampilan keaktifan siswanya. Dan untuk model, saya menggunakan model pembelajaran basis masalah atau yang sering disebut dengan PBL, Problem Based Learning. Untuk metodenya mungkin saya menggunakan diskusi kelompok, penugasan, dan tanya jawab. Oh ya, seperti itu ya Bu ya. Ya. Jadi yang akan Ibu terapkan di kelas nanti itu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya, yang diintegrasikan dengan sosial dan emosional. Lalu menggunakan model pembelajaran PBL tadi Bu ya, Problem Based Learning ya. Terus ada juga metode diskusi kelompok dan tanya jawab serta penugasan. Iya, Seperti itu Bu ya. Nah, lalu bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu pergunakan dalam kelas untuk media pembelajarannya? Ya, mungkin pada saat pembelajaran berlangsung saya akan menggunakan InFocus untuk video pembelajaran tentang bagan pernapasan manusia, serta LKPD atau Lembaga Kerja Peserta Didik melakukan kegiatan pembelajaran tersebut. Ya, betul sekali. Jadi untuk diferensiasinya ada video pembelajaran Bu ya, selain dari buku teks nanti Bu ya. Ya. Terus baiklah Ibu, untuk hari apa dan di jam keberapa saya akan observasi di kelas Ibu? Oh ya, untuk melakukan, Ibu bisa melakukan observasi di kelas saya pada mata pelajaran tematik yang berhubungan dengan IPA ini. Di sini pada hari
Selasa tanggal 19 September jam kedua. Oh iya, baiklah. Jadi nanti pada hari Selasa tanggal 19 September saya akan datang ke kelas Ibu ya, dan saya akan melakukan observasi kelas. Baik. Nah Bu ya, saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Nanti setelah Ibu lakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan adakan percakapan lagi Bu, percakapan pasca observasi. Nah, percakapan pasca observasi ini nanti akan didampingi oleh pengajar praktik Bu. Nah, sebelum kita akhiri obrolan kita hari ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Oke, dari obrolan kita hari ini saya mendapatkan gambaran media apa yang akan saya gunakan nanti, kemudian media yang saya gunakan itu sudah akan saya persiapkan dari sekarang. Oke, terima kasih Bu atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan praobservasi ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas nanti ya Bu ya. Iya. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu, waalaikumsalam. Kita memulai pelajaran kita hari ini seperti biasa, kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada Ananda Agung untuk memimpin teman-temannya berdoa. Mari teman-teman kita membaca doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu absen dulu ya. Siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir. Agung Al-Fahriansyah, Ahmad Fisabilillah, Aidil Rimasa, Asifa Bediani, Aulia Dwi Sepina, Dieta, Karaisa Nadia, Kezia, Regina, Meilanda, Meisa, Mia Saskia, Nyoman, Febriski Mezario, Randa, Rangga, Reva, Regina, Rizky Aditya, Sandrina, Silen, Yosef Pan, Oke, alhamdulillah semuanya banyak yang hadir ya, kecuali
masing-masing bernapas dengan kelompok 5 Prieta. Ada yang lain? Sudah cacing siapa lagi? Apa lagi? Serangga. Bernapas dengan apa? Trakea. Lanjut yang ketiga. Hewan apa? Ikan. Mia. Insan. Semuanya ingat berarti ya. Selanjutnya yang kata. Iya, hewan amfibi kata bernapas menggunakan paru-paru. Kata ingat. Terus yang keenam. Reptil. Apa saja termasuk hewan reptil? Cicak. Hewan reptil bernapas menggunakan terakhir burung. Oh iya, masih ada yang keenam, burung. Apa? Menggunakan burung memiliki keistimewaan pada sistem pernapasannya. Memiliki apa? Apa keistimewaannya? Kantong udara. Pintar. Burung memiliki kantong udara yang digunakan saat terbang. Kantong udara dia menyimpan udara yang akan digunakan saat terbang. Terakhir yang ketujuh. Ananda. Pebriski. Pebriski Mezerio. Apa saja hewan mamalia itu? Lumba-lumba. Kuda. Hewan mamalia bernapas menggunakan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sistem pernapasan pada manusia. Materinya di buku pada PB2 bisa dilihat di halaman 13. Kita akan simak materinya sambil menggunakan infocus. Anak-anak bisa memperhatikan layar infocus di depan sambil menyimak bukunya. Belajar, tetap semangat belajar di rumah ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi pada video sebelumnya, yaitu tentang organ pernapasan pada hewan. Materi hari ini yaitu tentang organ pernapasan pada manusia. Di video sebelumnya kita telah mempelajari tentang organ pernapasan pada hewan. Nah, materi selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang organ pernapasan pada manusia. Yang pertama yaitu ada bernapas. Apakah yang dimaksud dengan bernapas? Nah, bernapas itu merupakan proses menghirup udara yang mengandung Ibu, stopkan dulu. Tadi yang pertama adalah bernapas. Apa itu bernapas? Kita ulangi sekali lagi biar lebih ingat. Siapa yang bisa ingat? Siapa yang tahu? Siapa yang bisa ingat tadi? Saya jelaskan. Apa itu bernapas? Bernapas adalah kegiatan menghirup udara dan mengeluarkan karbon dioksida. Pintar sekali, betul. Bernapas adalah proses menghirup oksigen dan menghembuskan karbon dioksida. Menghirup O2 dan mengeluarkan CO2. Lanjutkan kembali, disimak lagi. pada manusia. Ini adalah gambar dari organ pernapasan pada manusia. Yang pertama, bagian ini disebut dengan rongga hidung. Fungsi dari rongga hidung yaitu menyaring udara yang masuk dan dibantu oleh rambut hidung serta selaput lendir. Bagian yang kedua disebut dengan faring. Faring berfungsi menyalurkan udara ke laring. Ketiga
ketiga disebut dengan laring. Laring berfungsi menghubungkan faring ke trakea. Kemudian bagian ini disebut dengan trakea, berfungsi menyaring udara dengan bantuan rambut getah. Kemudian bagian ini disebut dengan bronkus. Bronkus berfungsi mengalirkan udara ke paru-paru. Bagian keenam disebut dengan alveolus. Fungsi dari alveolus yaitu sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kemudian bagian ini disebut dengan paru-paru. Paru-paru merupakan organ utama pernapasan manusia. Nah, anak-anak, tadi di sini sudah dijelaskan bahwa ada 7 sistem pernapasan pada organ manusia. Di sini disebutkan yang pertama ada hidung. Hidung terletak di bagian luar, fungsinya untuk menyaring udara yang masuk di hidung. Nah, di hidung terdapat rambut-rambut halus yang fungsinya menyaring bau asap yang kita hirup agar tidak ikut masuk ke dalam sistem pernapasan. Yang kedua ada laring, yaitu menyalurkan udara ke laring. Dari laring, udara atau yang tadi akan dilanjutkan ke trakea. Di trakea, udara disaring dengan bantuan rambut getah. Selanjutnya ada bronkus. Bronkus mengalirkan udara ke paru-paru. Di paru-paru ada yang namanya alveolus. Alveolus tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Bentuknya seperti buah anggur. Benar sekali, buah anggur yang bulat-bulat dan berangkai-rangkai. Dan yang terakhir paru-paru. Di paru-paru organ utama pernapasan manusia. Oksigen diambil dan akan dihembuskan. Dia mengeluarkan karbon dioksida. Untuk memudahkan anak-anak dalam mengingat 7 sistem pernapasan manusia, kita bisa melakukan tepuk sistem pernapasan. Semuanya ikuti ibu, kita akan melakukan tepuk sistem pernapasan sesuai dengan urut-urutan pada yang ada di depan. Tepuk sistem pernapasan. Oke, semuanya sudah ingat? 7 sistem pernapasan dan fungsinya. Dari mana udara mulai masuk sampai dihembuskan kembali. Kita menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Oke, setelah sampai di sini, ada yang mau ditanyakan? Yang tidak paham semuanya? Silakan. Biar lebih enak lagi, kita mau ice breaking dulu. Mau nyanyi sama-sama? Ini tentang sistem pernapasan pada manusia. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sri Wahyuni, calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Negeri 1 Muara Bliti, Kabupaten Musirawas, dalam percakapan pasca observasi. Kali ini saya masih ditemani dengan rekan sejawat saya, Ibu Iin Nurhayati, dan saya juga ditemani oleh Ibu Puput Yuliantia selaku pengajar praktik guru penggerak angkatan 8. Assalamualaikum Ibu Iin, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat Ibu Ayu. Nah, Bu Iin, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan kemarin ya Bu ya, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Nah, untuk pertanyaan yang pertama Bu, bagaimana nih perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Ya, karena belum terbiasa di observasi sebelumnya, jadi saya merasa agak tegang, tetapi alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya Bu, sudah berjalan dengan lancar, dengan baik ya Bu ya. Nah, bisa Ibu ceritakan Bu area pengembangan yang Ibu kembangkan kemarin di dalam kelas, lalu langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Ya, baiklah. Untuk tahapan, tentunya saya membuat perangkat pembelajaran. Kemudian, untuk area pengembangan sesuai rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah saya buat dari area pengetahuan dan juga keterampilan. Untuk pengetahuan, siswa menjelaskan bagan organ pernapasan pada manusia. Sedangkan pada area keterampilan, yaitu siswa mempresentasikan bagan organ pernapasan pada manusia. Jadi area pengembangannya itu berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan Bu ya. Nah, menurut Ibu nih, sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan atau belum? Menurut saya, alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik, tetapi tentu saja masih ada beberapa kekurangan yang saya. Jadi sudah berjalan baik ya Bu ya, sesuai dengan yang diharapkan. Walaupun masih ada kekurangannya ya Bu ya. Nah, menurut Ibu apa saja kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas? Ya, kekurangan atau hambatan yang sering terjadi ya tentunya mungkin dialami oleh guru-guru yang lain juga masih ada beberapa siswa yang tidak ingin terlibat dalam kegiatan belajar tersebut. Artinya ada siswa yang kurang aktif pada kegiatan pembelajaran. Tentu kan di kelas kita memiliki berbagai macam sifat siswa. Ada siswa yang aktif, ada juga siswa yang pasif. Nah, jadi ada beberapa siswa ya Bu yang tidak terlibat dalam kegiatan diskusi mungkin Bu ya, jadi hanya mengandalkan teman dalam kelompoknya saja seperti itu ya. Nah, kira-kira Bu, mengapa hal itu bisa terjadi Bu? Kenapa mereka kurang aktif atau kenapa tidak mau ikut terlibat dalam diskusi itu? Mungkin dalam pembagian kelompok yang berdasarkan kesiapan belajar, ada siswa yang kurang cocok diterapkan dalam pembelajaran ini. Maka saya akan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan minat anak. Misalnya, saya bagi kelompok berdasarkan gaya belajarnya. Ada yang gaya dengan minat anak minat anak yang kan ada yang visual, auditori, itu akan kita bagi. Nah, sesuai dengan berdasarkan gaya belajarnya. Nah, anak akan merasa lebih nyaman. Jadi saya sesuaikan dengan kenyamanan anak tersebut. Saya juga akan berdiskusi dengan siswa agar saya bisa menyesuaikan dengan kegiatan yang ada di kelas seperti apa. Jadi rencana kedepannya itu Ibu pada saat nanti proses pembelajarannya nanti akan menyesuaikan dengan kenyamanan siswa, itu disesuaikan dengan gaya belajar ya Bu ya. Ada siswa yang auditori, visual maupun kinestetik seperti itu ya. Nah, mudah-mudahan apa nanti yang Ibu rencanakan itu dapat terrealisasi dan dapat memberikan proses-proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan dengan kemarin ya Bu ya. Iya. Nah, saya tunggu nih nanti cerita-cerita dari Ibu, nanti apakah bisa direalisasikan atau tidak. Nah, kira-kira Bu, kapan Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang akan Ibu sampaikan tadi? Mungkin untuk tepatnya waktunya belum bisa saya sampaikan, tetapi insya Allah secepatnya akan saya laksanakan.
Mungkin nanti ya Bu ya setelah ulangan tengah semester, ini kan baru sudah ulangan tengah semester ya Bu ya. Nah baiklah Ibu, terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan yang apa yang Ibu rencanakan bisa secepatnya dapat direalisasikan. Nah baiklah, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Puput untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan jalannya kegiatan percakapan pasca observasi ini. Silakan Ibu. Terima kasih Bu Ayu, Bu Iin. Setelah saya mengamati apa yang Ibu tadi proses pasca kencing ya, tadi tujuannya sudah disebutkan oleh Bu Ayu. Kemudian yang kedua, terjadinya percakapan dua arah. Jadi ada yang bertanya, kemudian Ibu Iin menjawab. Dan kemudian pertanyaannya itu diganti dan Bu Iin menjawab gitu kan. Dan tadi ada hambatan-hambatan pastinya Bu ya. Jadi kedepannya mudah-mudahan setelah Ibu mengetahui dari hambatan itu, kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. Dan tadi ada juga umpan balik dari Ibu Ayu, semuanya sudah memenuhi kriteria dari proses pasca observasi ini kan. Jadi semuanya sudah baik. Tentunya jangan sampai di sini saja. Jadi kedepannya tetap menerapkan apa yang sudah Ibu lakukan. Itu saja Bu Ayu. Baik Ibu, terima kasih atas umpan balik dan tanggapan-tanggapannya terkait dengan kegiatan pasca observasi pada hari ini. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Ibu Nur Hayati yang sudah bersedia mulai melakukan dari kegiatan observasi, kegiatan observasi kelas sampai pada kegiatan hari ini pasca observasi. Nah, baiklah, akhirnya kegiatan rangkaian supervisi akademik yang dimulai dari kegiatan observasi, observasi kelas, dan pasca observasi telah saya lakukan. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu.